Assalamualaikum, Eli sayang. Waalaikumsalam Ibu. Loh, kamu wajahnya kok sembuh? Kenapa? Em, iya nih Bu, rasanya eh, lagi nggak nyaman aja Bu. Kamu sakit, nak? Iya Bu, saya ini Sakit. eh, memang mudah sakit Bu, apalagi kalau cuacanya lagi nggak berubah-berubah gini. Gitu. Gampang sakit memang dari kecilnya atau bagaimana, nak? Coba deh cerita sama ibu. Iya Bu, memang saya dari kecilnya sering sakit Bu, Hmm, makanya eh, saya biasanya sering izin ke UKS Bu. hmm, hmm, hmm. Oh, gitu. Orang kamu tahu kalau kamu sering sakit. Tahu Bu, gitu. Cuma tahu Bu, ini sih saya lagi di ini Bu, lagi dicoba diobatin pakai ramuan-ramuan tradisional Bu untuk meningkatkan daya tahan tubuh saya. Oh iya, memang juga sih tradisional, madu juga ya. Iya Bu. Heeh. Ibu doakan Eli cepat cepat pulih ya nak ya, supaya tetap mengikuti kegiatan belajar dengan energi, dengan semangat. Terus begini, Li, Ibu memanggil Eli, Ibu ingin menanyakan sesuatu. Jadi, Ibu kan lihat nih, ada dua tugas yang dikumpulkan. Ingat nggak dengan penugasan yang Ibu berikan kemarin? Penugasan individu dan penugasan kelompok. Tapi Ibu mau fokusnya di penugasan kelompok. Ingat nggak Eli? Iya Bu. Nah, Ngapa Bu dengan tugas kelompok saya ya Bu ya? iya, ibu mau nanyakan, hanya sekedar konfirmasi nih karena ibu kan melihat ada dua kertas yang berbeda. Harusnya kan Eli kan gabungnya satu kelompok dengan Ida dengan Ria kalau nggak salah ibu pas pembagian kelompok kan. Iya Bu. Tapi kenapa ibu melihat ada dua laporan di sini nak? Satunya laporan Eli sendiri, terus satunya laporan Ida sama Ria. Ini ada apa ya? Saya ngerasa nggak nyaman aja Bu kalau satu kelompok. Kalau Hmm, kerja kelompok itu saya nggak nyaman, apalagi dengan Ria dan Ida Bu. gitu ya. Kenapa? Iya Bu. Nak, cerita kenapa nggak nyamannya? Ya mereka itu kan pinter-pinter Bu. Hmm, Ida itu pinter, Ria itu pinter. Jadi saya mau satu kelompok dengan Ida dan Ria itu rasanya malu Bu. gitu. Jadi uh, Eli berpikir bahwa Ida dengan Ria pintar. Kalau menurut Eli pintar nggak? Lebih pintaran mereka sih Bu. Kalau saya tuh kayaknya dibandingkan mereka itu jauh sekali. Begitu ya. Tapi kan yang menilai bukan Eli, yang menilai kan orang lain. Kalau ibu bilang semua siswa ibu pintar-pintar. Nah, apalagi bergabung dengan Ria dengan Ida. Ini klop nih, kelompok yang pintar semua ini. Nah, lalu Memangnya saya pinter ya Bu ya? pinter, ibu bilang pinter. Eli pinter. Eli pemalu nggak ya? Ibu pengen tahu Eli pemalu nggak ya? Iya Bu, saya itu kalau misalnya saat kerja kelompok itu saya itu ngerasa malu Bu.
Pertamanya saya merasa saya itu dibandingkan dengan mereka itu mereka lebih pintar. Jadi saya itu kalau untuk berbicara itu takut Bu, takut salah, takut diketawakan, Begitu. takut diejek. Jadi Eli merasa uh, takut melakukan sesuatu yang salah, dinilai salah gitu ya nak ya? Iya Bu, nanti diketawakan sama Ida sama Ria. Oh begitu. Sekarang ibu tanya nih, Eli pernah bicara sama mereka? Nggak pernah Bu. Habisnya kalau bicara itu saya tuh sebelum berbicara aja udah takut Bu. Takutnya salah. Tapi kalau Eli berpikir takutnya salah itu biasanya dalam hal apa sih? Apakah menjawab pertanyaan ataukah hanya berbincang-bincang biasa atau bagaimana? Ibu mau tahu dulu nih. Takut ini bukan kalau yang tugas yang Ibu berikan itu kan kelompok, itu kan harus menanyakan pendapat masing-masing ya Bu ya. Jadi saya itu takut Bu, nanti pendapat saya nggak benar gitu. Jadi makanya saya malu kalau kerjanya kelompok. Makanya kemarin saya kerjain aja Bu sendiri Bu. Kalau sendiri kan mereka nggak ngeliat tuh Bu pendapat saya salah atau benarnya. Gitu. Jadi sebabnya kenapa Eli mengumpulkan sendiri meskipun itu harus biasa. Iya Bu. Eli tadi bilang belum pernah ngomong kan sama temannya kan? Iya, Ria dengan Ida itu kan pinter Bu kalau lagi diskusi ngomongnya. Nah, iya, sekarang gini, kalau menurut Eli sesuatu yang belum pernah dicoba, kemudian kita takut sendiri, itu bagaimana? Gimana Bu ya? Kok kayaknya seperti ini Bu ya, kalah sebelum berperang Bu ya? Nah, pinter Eli, Ibu setuju dengan pendapat itu. Coba jelasin lagi deh. Kalau sebelum berperang, itu bahasanya Ibu tuh biasanya ngomong kayak gitu. Nah, sekarang Eli jelasin tuh, kenapa Eli bisa bilang kalau sebelum berperang. Ya seperti Ibu bilang tadi, saya belum mencoba, tapi udah takut duluan gitu. Saya tuh memang ini Bu, mungkin karena saya tuh sering sakit, jadi untuk waktu saya untuk bersosialisasi dengan kawan-kawan kan itu kurang Bu. Jadi jadi saya tuh agak kurang kurang bisa berbicara dengan orang lain itu Bu gitu. Saya belum pernah cobanya sih Bu. Saya belum pernah mencoba berbicara dengan Ida sama Ria. Tapi Eli ketika berbicara dengan Ibu sekarang, perasaan Eli berani, Eli malu atau Eli bagaimana? Ternyata untuk berbicara dengan orang lain itu ini kayak dengan Ibu ini saya ngerasa bisa juga berbicara gitu. Iya kan? Kalau Eli merasa berbicara dengan Ibu itu bisa, Eli berpikir nggak ternyata Eli punya keberanian gitu. Iya juga Bu ya. Iya bener Bu. Saya ini mungkin saya kan ini Bu. Saya tuh orangnya kalau Ibu kan Ibu yang berbicara dengan saya duluan, makanya saya terbuka gitu. Tapi kalau untuk saya yang coba ngomong duluan tuh masih agak takut-takut Bu. Kalau Ibu kan Ibu yang menyapa saya, bertanya dengan saya, makanya saya berani Bu. Gitu ya. Jadi kalau Ibu dengar dari penjelasan Eli sepertinya lebih ingin disapa duluan daripada menyapa duluan ya. Iya Bu, gitu Bu. Oh iya, baik. Ibu sekarang paham. Nah, sekarang kan
tadi Ibu udah lihat nih keberanian Eli. Eli mau mengungkapkan pendapat Eli kepada Ibu. Ibu lihat Eli juga mengatakan bahwa Eli nggak terlalu malu. Ternyata bisa juga berbicara gitu kan Eli kan? Tadi Iya. Eli kan? Menurut Ibu tadi saya bisa nggak Bu berbicara Bu? Ada yang salah nggak selama saya ngomong Bu? Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah dengan itu, dengan keberanian yang Eli miliki. Nah, sekarang nih, kan Eli udah berani bicara sama Ibu. Terus, kira-kira Eli untuk bicara dengan Ida atau bicara dengan Ida, itu bagaimana ya? Supaya bisa nih belajar berkelompok. Aduh, gimana Bu ya? Kalau misalnya saya itu masih takut Bu. Gimana Bu ya? Suka deg-degan duluan Bu. Deg-degan duluan. Terus apa lagi? Bisa ini nggak Bu? Apa bisa beri waktu nggak Bu ya? Beri waktu untuk apa Nina? Iya, beri waktu saya untuk mencoba untuk pendekatan dulu dengan Ria dengan Idanya. Kan Ibu kan kan tugasnya kan harus dikumpulkan besok. Ya. Sedangkan saya kan masih takut-takut tuh Bu. Masih mau belajar dulu ngomong sama Ria dan Ida. Apa bisa saya diberikan kelonggaran waktu Bu ya? Kumpulkannya. Kalau besok kan saya mesti harus ini dulu Bu, pendekatan dulu dengan mereka. Saya takut. Saya kan masih takut Bu untuk berbicara dengan mereka. Gitu. Jadi maksudnya Eli membutuhkan waktu untuk berbicara dengan teman-temannya sehingga kalian baru bisa mengerjakan tugas bersama kalau kalian sudah bisa bicara, gitu kan? Iya Bu, kan saya kan harus ini juga Bu, harus menyiapkan diri juga Bu, gimana cara berbicara dengan mereka Bu. Begitu. Kalau menurut Eli, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kalau misalnya lusa gimana Bu? Jadi besok saya coba dulu pelan-pelan bicaranya sama Ria dengan Ida dulu. Nanti lusanya baru kami diskusi kelompok dan mengumpulkan tugasnya Bu. Boleh nggak Bu ya? Seperti itu. Kalau dari Ibu, asal itu dikerjakan dengan baik dan tujuannya adalah bekerja bersama teman, Ibu pasti izinkan. Tapi Ibu pengen tahu nih, bagaimana rencananya Eli mau bicara dengan Ida dan Ria. Saya mungkin mencoba bicara dulu dengan Ida Bu, gitu. Saya coba bicara dengan Ida karena saya lihat Ida itu kan saya pernah berapa kali ngomong dengan Ida, walaupun tidak akrab, tapi saya pernah satu kegiatan dengan Ida. Jadi saya coba dulu ngomong sama Ida. Nanti kalau misalnya udah nyaman saya bicara dengan Ida, saya minta temenin Ida untuk ketemu sama Ria. Oh begitu. Jadi Eli mau bicara dulu dengan Ida, setelah itu minta ditemankan bicara sama Rianya. Itu rencana Eli ya. Kapan? Iya, soalnya saya dengan Ria itu masih agak nggak kenal Bu, nggak pernah juga tegur sapa. Kalau dengan Ida
masih saya biasa karena pernah satu kegiatan gitu Wah. kan. Nah, jadi walaupun nggak akrab tapi saya kenal Bu gitu. Nah, saya takut Bu kalau bicara sama Ria. Ya Ibu paham. Tapi Eli pernah dengar pepatah nggak yang apa itu ya tak kenal apa itu ya Ibu lupa tak kenal apa ya. Oh, tak kenal tak sayang itu Bu ya. Nah ya Eli benar tak kenal maka tak sayang. Apa ya artinya itu ya? Kira-kira ya Eli ya. Kita nggak bisa menyayangi orang lain kalau kita nggak kenal dengan orang itu Bu. Artinya Eli kalau dengan Ria bagaimana kalau menerapkan itu peribahasa tadi itu? Berarti saya harus kenal dengan Ria dulu Bu ya? Betul. Nah, kan tadi caranya bagaimana tadi tuh? Minta temankan sama siapa? Minta temenin sama Ida. Ida kan teman saya itu kan agak supel Bu, mudah bergaul. Jadi saya bisa dekat dengan Ida biar bisa bicara dengan Ria Bu, sehingga kita bisa diskusi. Ibu suka sebenarnya Eli, jadi memang betul Eli sudah mau membuka diri ya. Eli anak yang pintar. Oke. Dan Ibu lihat juga Eli anak yang baik. Kenapa baik? Kenapa pintar? Karena Eli mau berusaha bersosialisasi, membuka hubungan dengan Ida dan juga Ria. Nih, meyakinkan sekali lagi nih. Jadi Ibu pengen tahu nih, pastinya hal yang akan dilakukan Eli besok untuk membangun persahabatan, pertemanan dengan kita dan dia supaya bisa menyelesaikan tugas itu tadi bagaimana Nak? Saya harus tetap belajar kelompok Bu ya, karena kan memang tugasnya kan emang targetnya tugas kelompok. Cuma saya akan bertahap dulu Bu, karena saya masih tidak mudah juga bagi saya untuk kerja kelompok Bu ya. Jadi saya harus mungkin minta bantuan dengan Ida dulu Bu gitu. Nanti baru saya udah ketemu dengan Ida, udah berbicara dengan Ida, baru kita sama-sama ketemu sama Ria Bu untuk mengerjakan tugasnya barengan. Gitu. Tapi kalau misalnya pendapat saya kalau kerja kelompok saya nanti pendapat saya salah gimana Bu? Nggak apa-apa bukan? Nggak apa-apa, mau salah mau benar, bukan mau salah mau benar. Kalau salah kan karena kita sedang belajar Eli. Iya. Kan itu semuanya dalam proses, kan? Nggak apa-apa, karena Ibu senang Eli mau berusaha, itu intinya. Jadi memang komunikasi yang dijalin sama Eli itu Ibu dukung, sangat Ibu dukung. Itu sekalian Nak ya. Ibu berharap kamu bisa melaksanakannya, kamu bisa berteman baik dengan teman-temanmu, dan kamu bisa bertanggung jawab atas keputusan yang kamu buat. Iya Bu, terima kasih Bu. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya lagi nih, satu lagi, boleh ya Eli ya? Boleh Bu, saya senang kok bicara dengan Ibu. Ibu juga senang bicara dengan Eli. Perasaan Eli ini gimana nih sekarang nih? Saya sangat Bu ya, saya sangat bersyukur sekali Bu ngajak saya ngobrol, karena selama ini nggak ada tuh guru-guru yang menanyakan Bu
Ibu yang pertama nih baru nanyain saya kenapa saya nggak mau kerja kelompok, karena selama ini kan nggak ada tuh Bu tugas yang kerja kelompok gitu. Saya sering kerjakannya sendiri, tapi guru-guru lain kan nggak ada yang bertanya Bu, gitu kan. Dengan Ibu ini kan saya bisa terbuka. Ibu juga membantu saya untuk lebih belajar lagi untuk bagaimana berteman Bu ya. Memang ketakutan saya itu belum saya coba Bu, saya udah takut duluan gitu kan. Saya udah takut duluan tuh mau ngomong sama Ria. Ternyata saya sendiri belum pernah mengenal Ria gitu. Nah, alhamdulillah Ibu senang mendengarnya kalau Eli sudah bersedia membuka hati dan Eli merasa senang. Lain kali Eli tahu tempatnya di mana kalau pengen curhat ya Nak ya. Karena iya Bu menemani Eli kapanpun. Eli kasih tahu Ibu aja. Oke? Ya, terima kasih Bu ya. Sama Nak, semangat belajar ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Ibu tutup dulu ya Nak ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih, selamat sore untuk kita semuanya. Senang ya bisa melihat keakraban di antara guru dan murid ya. Tadi ya ternyata gurunya lemah lembut ya, kemudian muridnya juga terbawa arus juga ikut lemah lembut bersama gurunya gitu ya. Jadi itu akhirnya terciptalah komunikasi yang sinkron, kemudian si anak pun akhirnya dengan kelembutan gurunya Ibu Mimi tadi, si anak makin lama itu makin asik bicaranya, makin lama makin berani, dan anaknya berani jujur, terbuka, dan mau mengambil sikap untuk memperbaiki diri sendiri tanpa dipaksa, tanpa ditekan, dan tanpa ada nada-nada yang istilahnya menyinggung begitu. Sehingga antara guru dan murid itu, inilah harapannya ya, kalau bisa kita semua jadi guru seperti ini. Nah kemudian ya cara Bu Mimi tadi ya sangat menginspirasi juga, menanyakan ke muridnya itu dari step by step ya, dari selainnya pembicaraan awalnya itu menanyakan hanya masalah secara fisik anaknya sehat atau enggak gitu kan ya. Nah itu sebenarnya sudah membangun, karena kalau fisiknya sudah enggak sehat pasti kan tadi muridnya juga pasti ya emosinya juga berbeda gitu ya. Nah ternyata dengan pinter-pinternya guru mengimbangi siswa yang memang pada saat itu kasusnya Bu Eli atau siswanya kan sedang bermasalah tuh. Ternyata dengan masalah yang dia hadapi akhirnya Bu Elinya mudah begitu ya, muridnya senang begitu. Artinya ya komunikasi tercipta dengan baik dan akhirnya siswanya dapat mempertanggungjawabkan apa yang istilahnya menjadi permasalahan di awal. Dia berani untuk menyelesaikan sendiri, mendatangi akan membuat schedule ya. Tadi muridnya mau membuat schedule, ketemu dengan teman yang dianggapnya bisa membantu dia, menuntun dia untuk bisa seperti teman-teman yang lainnya, untuk bisa bekerja kelompok, berinteraksi dengan semua teman yang lain. Jadi itu menurut saya good, 2 jempol untuk Bu Mimi dan Bu Eli. Oke. Ria tuh
ngelihatnya tuh kayak Bu Mimi sama Bu Eli tuh jadi kayak ini tuh pembicaraan yang bagi dia tuh keren Bu. Soalnya biasanya ketika kita berbicara, ego kita tuh suka naik. Jadi kayak orang berpendapat, apalagi kita guru dengan murid tuh kayak, kamu tuh bawahan saya tuh atasan kamu loh. Harusnya tuh kamu tuh dengerin saya. Kamu banyak alasan kan, bisa kayak gitu kan. Tapi suka pembicaraan ini benar-benar komunikasi yang asertif, yaitu mendengar tanpa menghakimi. Arya tuh suka kayak gitu, dia kayak Bu Mimi tuh kayak gali, ayo dong Eli, ayo dong, kamu nih gini deh. Jadi kayak itu tuh kayak dengan mama sendiri. Mama kita kan nggak pernah bilang gitu kan, aku. Enggak Bu, maksudnya tuh kalau dengan orang tua kita kan kayak gitu kan. Jadi kayak mama kita tuh ngerasa bahwa anaknya, orang tua kita ngerasa tuh anaknya tuh paling baik apapun itu kekurangan anaknya. Jadi itu kayak Bu Mimi tuh buat kayak gitu. Jadi tuh kita akan nyaman dan terbuka kalau kita ngerasa orang yang berbicara sama kita itu menghargai kita. Dan itu makanya tadi si Eli itu mau ngomong kayak gitu sama gurunya. Jadi menurut Ria sih keren sih. Terima kasih ya, masukan dari Bu Ide juga konkret banget. Saya juga belajar Bu memberikan komentar, begitu juga dari Bu Ria, bagaimana kita memberikan komentar yang tidak menghakimi. Kemudian memang yang kita tampilkan tadi, semoga bisa kita lakukan untuk anak didik kita ya semuanya teman-teman ya.